A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Walhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dinihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillah. Sebelumnya saya aturkan jazakumullah khairan kepada seluruh segenap pengurus pengajian di PLN yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Mbak Zulfana yang telah menghantarkan acara kita. Jazakillah khairan Mbak Zulfana. Juga Mbak Lailil Rahmania, Mbak Nia, jazakillah khairan atas tilawahnya. Ya. Juga ibu-ibu semuanya, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kesempatan kita untuk bertatap muka, walaupun mungkin sebagian saya nggak melihat wajah dan mukanya ya. Insya Allah udah tergolong tatap muka, walaupun tatap gambar gitu ya. Semoga pertemuan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan wasilah untuk Allah limpahkan hidayah, inayah, mahabbah kepada kita semuanya, dan juga semoga dengan pengajian kita atau amal kita yang tidak seberapa ini ya, Allah limpahkan, Allah jadikan kita iman kita lebih kuat, Allah jadikan kita minal muttaqin, di antara deretan hamba-hamba yang Allah golongkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Eh, kita sudah sampai pertemuan yang berapa tadi ya, Mbak Silvana ya? Ketujuh. Iya, Ya, sama alhamdulillah. ketujuh. Iya, seiring dengan berjalannya waktu tidak terasa ya, sudah sampai ke pertemuan yang ketujuh. Semoga saja ya, semoga nanti saya usahakan semoga ini terakhir di pertemuan kajian surah Yasin kita. Tapi ya kondisional ya, melihat situasi dan kondisi. Ya. Baik, mohon izin saya akan share screen. Semoga sedikit tulisan saya membantu pemahaman kita bersama. Sudah nampak, Pak Ibu semuanya? Sudah, Ustazah. Ya, baik. Sudah, Ustazah. Alhamdulillah, ya ada 10 subtema yang sudah kita bahas. 8 sudah kita bahas ya, Mbak Ibu semuanya. Sekarang kita masuk yang subtema yang ke-9. Ya. Kita masuk subtema yang ke-9. Insya Allah semoga nanti bisa kita selesaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bahasa yang saya kutip dari subtema berbahasa Arab dari kitab tafsirnya ya, ibu-ibu ya. Yang tadi sudah saya terjemahkan. Ya, baik. Kita masuk yang ke-9 tadi ya. Isbatu wujudillahi wa wahdaniyatuhu wa bayanu khawasir ar-risalah. Yang menjelaskan tentang ya, akan keesaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan tentang ya keutamaan kekhususan risalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dari subtema yang kita lihat ini khususnya 9, yang ke-9 sudah nampak sekali ya Mbak Ibu bahwa surah Yasin ini adalah surah yang Allah ajarkan kepada kita, yang isinya sangat padat dan sangat syarat dengan ya,
Allah ajarkan kepada kita untuk memperkuat tauhid keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antaranya yang ke-9 ini. Mari kita lihat ya. Ini sudah saya kasih terjemah. Isbatu wujudillah, ya, bukti adanya zat Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya, wabayan dan penjelasan apa khawas ar-risalah, ya, keistimewaan risalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang Allah jelaskan di di ayat 69 sampai 76. Ya. Baik, sudah dilihat semuanya, dibuka Ibu? Mbak-mbak semuanya, ya, kakak-kakak di surah Yasin ayat 69. Ya, seperti biasa ya, nanti kami minta tolong Mbak Zulfana untuk membacakan terjemahnya ya. Mohon berkenan ya, Mbak Zulfana. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Nah, begitu bunyi ayatnya. Kami tidak mengajarkan syair kepadanya, yaitu Nabi Muhammad. Dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Wahyu yang kami turunkan kepadanya itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Al-Quran yang jelas. Baik, jazakillah khairan Mbak Zulfana. Ya, ayat ini Ibu yang dirahmati oleh Allah, subhanallah ya, Allah subhanahu wa ta'ala begitu memperkuat ya, begitu cintanya kepada Rasulullah SAW ya, begitu inginnya kita untuk mengimani Al-Quran ya, sampai Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Kenapa demikian kok Allah mengatakan kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad? Iya, karena kita lihat ya, nih penjelasannya. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, raddun liqaulil musyrikin fi Makkah. Nah, ini ya, saya kutip Arabnya ya, Mbak Ibu ya. Kenapa kok Allah sampaikan? Ya, Allah sampaikan seperti itu. Seperti apa tadi? Ya, kami tidak mengajarkan syair loh kepada Muhammad. Kenapa kok Allah tiba-tiba bilang begitu? Iya, karena mereka sebelumnya ya, dan selalu menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ya, ahli syair, penyair. Mereka tidak mau mengakui Rasul sebagai nabi. Wah, dia mah cuman ahli syair doang. Nih, raddun ya, liqaulil musyrikin. Nah, maka Allah langsung yang menolaknya. Allah langsung yang eh, Allah langsung yang menolaknya pendapat itu, tuduhan itu, dan Allah masukkan di sini adalah pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang membantah. Nah, berarti dari sini Mbak Ibu ya, ada pelajaran yang sangat dahsyat ya. Ketika seseorang ya, sangat dekat dengan Allah dan Allah mencintainya, maka ya, Allah langsung yang akan membelanya. Ya. Allah langsung yang akan membelanya. Allah langsung yang akan turun tangan. Nih. Begitu juga, ini pelajaran penting bagi kita. Nah, kalau kita ingin selalu ditolong oleh Allah, ya ayo kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bukti dari kecintaan Allah terhadap hamba-hamba yang baik, yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Raddun liqaulil musyrikin. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terhadap pernyataan tuduhan kaum musyrikin fi Makkah. Apa kata mereka? Inna Muhammadan syair. Muhammad itu mah cuma penyair doang ya. Wa ma ata bihi minal Qur'an syi'run. Yang di Quran itu kan hanya syair kata mereka. Ai ma 'allamnahu syi'ra bi ta'limil Quran, kata Allah langsung dipantang ya. Quran itu bukan syair ya. Quran itu adalah sesuatu yang menjadi petunjuk dariku, kurang lebih begitu ya isinya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya.
Baik, ya. Nih, Allah membantah kalau Al-Quran adalah syair dan membantah kalau Nabi adalah penyair. Lebih-lebih lagi, wama yang bagilah nggak patut. Bagi siapa? Bagi seorang Nabi yang sudah dikasih Quran, ya. Kemudian dia hanya mengajarkan syair, tidak mengajarkan Quran. Ya. Yang tidak pantas bagi Rasul bersyair, dan syair itu tidak akan keluar darinya, dan tidak jika dia ingin bersyair, dia pasti akan kesulitan sebagaimana Allah menjadikannya ummi. Kenapa demikian? Ya dia pasti sulit lah. Beliau pasti sulit bikin syair-syair karena Allah takdirkan beliau adalah ummiyun la yaqra, ya, wala yaktub, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang ini bermaksud menjaga keaslian Al-Quran. Baik. Nah, kemudian Allah jelaskan in huwa illa dzikrun. Al-Quran itu tidak lain hanyalah atau adalah pelajaran. Nah, ini Ibu. Jadi, ayat yang sedang kita baca termasuk juga ayo kita jadikan pelajaran. Pelajaran pertamanya apa tadi? Allah langsung yang membela orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu, dari ayat ini, ya, jika kita semua ya, bukan hanya Ibu doang ya, saya juga, ya, jika merasa sangat sedih, di puncak kegelisahan, di puncak kesedihan, ya, ayo kita bertakarub kepada Allah, ya, ayo kita bertakarub kepada Allah, agar apa? Agar Allah langsung membela kita, agar Allah yang langsung memberikan solusi kepada kita. Demikian juga kalau kita sudah menyandarkan diri kepada Allah, maka walaupun aku nggak curhat sama orang lain, nggak curhat di medsos, nggak curhat sama bosku, nggak curhat sama bestiku, ya, yakinlah Allah akan menolongnya. Kalaupun toh belum secepatnya, ya, sangat mungkin Allah tunda dengan hikmah, ya, yang lain. Belum tahun sekarang, tahun depan, hikmahnya juga nambah insya Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, gitu ya. Ayat berikut itu yang berapa tadi? 69 ya. Sekarang 70. Nah, terus Al-Quran itu juga, ya, untuk apa lagi? Kalau tadi jadi pelajaran, sekarang Allah tambah jelasannya bahwa Al-Quran itu liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ya, Mbak Zulfana, mic-nya belum di-open. Nah, yang ke-70, agar dia, Nabi Muhammad, memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar ketetapan atau azab terhadap orang-orang kafir itu menjadi pasti. Ya, baik ya. Nih, kalau tadi Al-Quran di ayat sebelumnya adalah zikrun, pelajaran. Ya, begitu ya Ibu. Kita jangan cukup hanya membaca, tapi harus ngambil pelajaran dari apa yang kita baca. Itu di ayat sebelumnya. Nah, Al-Quran itu apalagi dijelaskan oleh Allah di surah Yasin ini, ya, liyundhira, agar dia Rasulullah memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Apanya hidup? Hatinya. Nah, ini dahsyat juga ya, Mbak Ibu. Semua orang secara fisik punya namanya hati di dalam dada. Pertanyaannya, hati tersebut hidup atau tidak? Dipakai atau tidak? Disiram atau tidak? Dirawat atau tidak? Ya, hati secara fisik ya ada, tapi hakikat hati kan bukan fisik itu. Maka Allah berikan penjelasan hayyan, ya, hayyan, yang hidup hatinya. Ini pelajaran berikut. Maka ayo Ibu, ketika kita membaca Al-Quran, termasuk dalam majelis kita kaji ayat-ayat Al-Quran. Ya. Bukalah hati kita, ya, agar apa? Agar pelajaran dalam Al-Quran ini bisa menyuburkan keimanan hati kita. Agar hati kita hidup. Jangan sampai ada informasi baik. Ya. Itu mah udah tahu, aku udah kecil. Ya.
Itu mah biasa begitu. Ya, setiap penceramah bilangnya juga begitu. Nah, naudzubillah ya. Nah, kalau masih seperti itu, ya berarti kita perlu waspada sejauh mana apakah hati saya hidup atau tidak. Gitu. Nah, setelah kita mendapatkan siraman dari Al-Quran dalam hati kita yang hidup, agar apa? Ya, agar ya, ini kalau kita agar terhindar dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan orang kafir? Ya, wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirin, dan agar ketetapan adab terhadap orang kafir itu pasti terjadi. Ya, itu ya, Ibu. Karena apa? Karena balasan setimpal dengan amal dia. Ini menarik ya. Ini saya nukilkan dari tafsir ya. Yang dimaksud dengan hayyan itu apa? Ya. Hayyan itu ini ya. Wa huwa hayyul qalbi mustanirul basiroh. Qalb itu fisiknya. Nah, yang hidup dalam hati itu apa? Basiroh, atau disebut dalam bahasa kita apa, Pak Ibu? Mata hati, gitu ya. Mata hati. Jadi makanya kita pas banget ya nyebut mata hati. Mata fisik sih apa namanya, mata kita yang di kepala itu ya mata kepala yang dilihat hanya lahiriah ya. Nah, beda dengan mata hati kita. Baik. Ya. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat tersebut ya ada juga ayat berikutnya ya, yang terkait dengan mata hati kita. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Ya, sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Au alqas sam'a wa huwa syahid. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada contoh ini ya, ada contoh sebuah cerita terkait dengan apa? Terkait dengan ya, hati yang hidup, dan sejauh mana hati yang hidup itu peka langsung menerima ayat Al-Quran. Nih, ini cerita menarik ya. Namanya adalah Zararah bin Awfa. Ya. Zararah bin Awfa itu dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu kan berarti setelah siapa? Setelah sahabat ya, Mbak Ibu ya. Generasi sahabat. Ya, beliau ini orang soleh, ahli ibadah. Dikisahkan suatu saat beliau menjadi imam salat. Ketika sampai pada ayat Al-Quran di surah Al-Mudaththir, ya, ini ya. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Ya, yang ini insinya adalah tentang apa? Siksa. Maka apabila ditiup sangkakala, nuqira fin naqur, terus ngapain? Maka itulah hari yang sulit. Fadzalika yauma idzi yaumun asir. 'Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang kafir itu nggak mudah. Terus apa yang terjadi? Beliau langsung pingsan. Setelah pingsan apa Ibu? Langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti bukti di antara sekian hati yang hidup saat tersentuh ayat Allah Subhanahu wa taala. Nih. Baik. Contoh kedua, itu tadi contoh pertama, adanya hati yang hidup. Contoh kedua. Dikutip dari buku Ad-Da' wa Dawa karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kalau tadi siapa Ibu? Zararah bin Awfayah namanya. Sekarang sahabat yang sangat mulia yang dijamin surganya, Umar Ibnul Khattab. Beliau menangis. Nah, ibu-ibu, ayo kita koreksi ya diri kita. Kita sering pernah menangis ya, bahkan sering ya. Kira-kira apa yang sedang kita tangisi saat itu? Ya. Apakah karena duit atau sedih teman atau sedih apa? Ya, ternyata apa yang ditangisi oleh Umar bin Khattab? Nih, ternyata yang ditangisi adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika beliau membaca inna adzaba rabbika lawaqi'.
sungguh adab Robmu pasti terjadi. Nah, beliau juga ya, padahal beliau itu kan terkenal temperamennya dalam tanda petik keras ya, Ibu ya, tapi keras yang positif. Beliau nangis, ya, beliau nangis, ya, dan bahkan sakit. Nah, ini bukti berikut bahwa hati beliau adalah hati yang sangat ya, subur ya, oleh siraman ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terkesan dengan sebuah penjelasan begini, Mbak Ibu. Contoh ya, Syekh tersebut memberikan contoh ilustrasi yang sangat mudah. Listrik, nah ini pas banget ya, orang PLN ya. Listrik itu kalau nempel di tubuh kita, ya, kalau ada kabelnya nyetrum nggak? Nggak nyetrum kan? Kenapa nggak nyetrum? Kenapa nggak nyetrum? Jawabannya pasti kompak ya. Karena ada penutup kabel. Ya, pembungkus kan. Nah, itulah penghalang gitu. Penghalang ibaratnya strom itu adalah Al-Qur'an yang seharusnya nyetrum hati kita. Ya. Tapi kalau ada pembungkusnya, ya orang megang kayak apa juga nggak akan kesetrum. Gitu kan? Nah, berarti dua contoh tadi siapa? Zararah bin Aufa dengan Umar ibnul Khattab, ya, seakan-akan atau bahkan ya nggak ada penghalang sama sekali sehingga kesenggol dikit langsung ngeh, langsung sadar, langsung nangis, langsung meratapi dosanya. Begitu, ya. Nah, ini. Nah, saya loh maksudnya ya. Kita sudah berkali-kali membaca Al-Qur'an, tapi kadang-kadang ya kalaupun toh merenungkan ya, merenungkannya pun juga masih terbata-bata ya, belum tentu tersentuh. Nah, maka ayo Ibu yang dirahmati oleh Allah ya, jika ada penghalang dalam hati kita, ayo segera kita mohon kepada Allah, ya Allah, hilangkan penghalang ini agar hatiku mudah untuk memahami, mentadabburi, mengamalkan ayat-Mu. Ya, bagaikan tadi kabel PLN yang nyetrum atau enggaknya ya, karena ada apa? Pembungkusnya, penghalangnya. Hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Muru Abu Bakrin. Ibu, suara saya terdengar jelas? Tadi sempat terputus. Oh, terputus. Iya, tadi sempat terputus sedikit. Iya, iya. Nanti kalau terputusnya mengganggu, tolong kasih tahu ya, Mbak Zulfa. Baik, Ustazah. Baik, mungkin saya akan pindah lokasi. Ini sabda Rasulullah SAW, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Ya. Wahai para sahabat, tolong perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Maka Aisyah berkata, Inna Abu Bakrin idza qama maqamaka lam yusmi annas minal buka. Wahai Rasul, Abu Bakar itu kalau jadi imam, ya, hampir nggak kedengeran bacaannya. Saking apa? Saking banyaknya menangis. Ya, saking banyaknya menangis. Nah, ayo kita koreksi kalau kita nangisin apa ya ibu-ibu ya. Apa nangisin duit, apa nangisin temen, apa nangisin dunia. Sementara mereka-mereka itu orang yang dijamin surganya ternyata diantaranya seperti itu. Mereka itu mubasysyaruna bil jannah loh. Dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satu cirinya adalah tadi ya, hatinya hidup. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah ayat ya, yang tadi sudah kita baca ya, liyudhira
mangkana hayyan ya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Baik ya. Nah, berikut Ibu yang dirahmati oleh Allah ya, masih terkait dengan ayat ini maka Pak sangat penting sekali agar kita Ibu yang dirahmati oleh Allah, agar kita hati kita senantiasa hidup nih ikuti perbuatan baik kita disertai dengan rasa takut kepada Allah. Ini di antara buah seorang yang hatinya hidup. Ya. Walaupun mereka sudah punya banyak amal, ya kayak tadi Zaroroh, terus siapa lagi Bu? Yang ada di contoh ini. Umar, Abu Bakar. Apa mereka tenang dengan amal baiknya? Enggak. Ya. Buktinya nangis sampai pingsan, sampai meninggal. Walaupun sudah numpuk amal baiknya, ya, mereka masih disertai dengan rasa takut. Nah, naudzubillah jangan sampai seperti yang bawahnya ini. Ya, ada orang yang perbuatannya buruk sudah numpuk, tapi disertai dengan rasa aman. Ya, naudzubillah. Maka Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayo, ya, jika misalnya kita sedang melakukan keburukan, ya, kita mohon kepada Allah. Jangan sampai merasa aman. Segera beristighfar, bertaubat kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita punya kebaikan, jangan merasa aman dengan kebaikan kita. Mari kita ikuti dengan di samping mohon kepada Allah, juga tetap kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, 71. Awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa kami telah menciptakan untuk mereka hewan-hewan ternak dari ciptaan tangan kami sendiri, lalu mereka menjadi pemiliknya? Ya, ini kalau tadi dua ayat sebelumnya menunjukkan apa Ibu? Menunjukkan kekhususan atau keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di surah ini, di ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kembali tentang ya, mengajarkan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan awalam yarau, emang mereka nggak tahu. Ya, anna khalaqna lahum mimma amilat aydina. Aku ciptakan mereka itu dengan tanganku sendiri, bukan karena yang lain. Tapi ujung-ujungnya mereka fahum laha malikun. Termasuk juga an'aman yang Allah ciptakan, yang hewan-hewan ternak mereka. Ya, boro-boro mereka mengaku itu ciptaan Allah. Boro-boro mereka mensyukuri atas pemberian Allah. Ya. Nah, maka ini masih Allah menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan Allah. Ya. Allah menciptakan dirinya, menciptakan hewan ternak. Kenapa kok hewan ternak, Ibu? Ya. Kalau nggak menciptakan yang lain kayak sekarang. Ya. Nah, satu. Ya. Saat itu di antara harta yang berharga adalah hewan ternak. Itu. Ya, kalau sekarang ya dibicarain tentang ATM, tentang simpanan duit, ya deposito ya nggak nyambung gitu ya. Hewan-hewan ternak. Dan itu yang langsung dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Masih menjelaskan tentang kekuasaan Allah di surah ini ya bahwa hewan ternak itu diciptakan oleh Allah loh untukmu dan kalian juga mengambil nikmatnya. Wadallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Ya, Mbak Zulfa minta tolong. Kami menjadikannya hewan-hewan itu tunduk kepada mereka. Sebagian di antaranya menjadi tunggangan mereka dan sebagian lagi mereka makan. Ini jelas sekali ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nih, coba, ayo Ibu kita koreksi. Kalau Ibu melihat misalnya anak kecil nuntun binatang gede, anak kecil nuntun sapi, anak kecil nuntun unta, nggak pernah lihat ya? Anak kecil nuntun gajah misalnya, pernah nggak terpikir oleh kita? Kenapa kok dia bisa nurut sama anak kecil? Nah, ini
Allah jelaskan seperti ini di ayat ini. Allah buka mata kita, hati kita, ya, bahwa anak kecil bisa nuntun hewan itu karena Allah yang menundukkan hewan itu. Gitu. Nih, wadzalna lahum fiha. Nih, wadzallalna lahum faminha rakubuhun. Nah, jadi wadzallalnaha, kami tundukkan hewan itu. Jadi nanti Ibu ya, kalau melihat fenomena seperti itu, pemandangan seperti itu, ya, ayo kita bawa ini ke arah keimanan. Oh, Masya Allah, itu yang nundukin binatang itu bisa nurut adalah Allah. Itu di surah Yasin. Wadzallalnahum. Ya. Terus di samping itu juga sebagai kendaraan bagi mereka. Di tafsir ini sampai disebutkan di fatarol walad as-saghir yaqudul ba'ir al-kabir, ya tadi sudah saya sampaikan ya. Kalian lihat anak kecil bahkan sampai kayak misalnya binatangnya sepanjang kereta dia juga akan nurut gitu. Nah, baik. Jadi Ibu, ayo kita lihat setiap fenomena yang ada di sekitar kita, ya. Kita tadabburi dan kita arahkan untuk menguatkan iman kita sebagaimana yang Allah ajarkan di surah Yasin ini. Ya, sampai binatang dituntun anak kecil, begitu. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Pada dirinya, hewan-hewan ternak itu terdapat berbagai manfaat dan minuman untuk mereka. Apakah mereka tidak bersyukur? Ya, Ibu yang dirahmati oleh Allah, semuanya pernah minum susu kan ya, kecuali yang alergi. Ya, ayo kita pikir nih. Ya, sapi itu yang diminum apa Ibu yang dirahmati oleh Allah? Kan nggak selalu air bersih ya. Kadang-kadang minum comberan gitu ya. Nah, ini di antara bentuk kekuasaan Allah ya. Apakah kita berpikir betapa Allah sayangnya kepada kita dan kekuasaan Allah? Yang diminum apa? Yang diminum comberan, rumput, ternyata diolah oleh mesin yang sangat dahsyat yang Allah ciptakan, keluarlah susu. Ya, saat kita minum susu terbersit nggak pemikiran kita seperti itu? Ya. Betapa mesin canggih yang ada di tubuh sapi, tubuh unta, tubuh kambing, ya. Kita pernah mengagumi nggak, merenungkan nggak? Ya, bahwa itu adalah mesin yang sangat canggih, ya, adalah tidak lain karena ciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua karena kasih sayang Allah kepada kita, ya. Allah lah yang memberi kita rezeki lewat binatang tersebut. Walhum fiha manafi'u wa masyarib. Kita bisa minum, syurab, ya. Nasrob kita bisa minum. Nah, terus pertanyaannya kita apa sekedar minum doang, Ibu? Ibu kalau beli susu, ya cuman minum doang. Jangan begitu, kata Allah. Ya, setelah itu lakukan afala yashkurun. Emang kamu nggak mau bersyukur? Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ternyata setelah Allah berikan kekuasaan itu, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka menjadikan sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Nah, sudah Allah kasih berbagai macam rizki. Allah ciptakan dirinya, Allah ciptakan rizki berupa binatang, tunduk, kita bisa minum susunya, kita bisa minum dagingnya. Malah mereka menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Nah, ini hati-hati juga Ibu. Ya. Ada orang misalnya yang merasa ya, kurang rizkinya. Terus pergi, ya, perginya bukan pergi minta doa, ya, bukan minta doa kepada orang soleh, tapi perginya ke sebuah tempat, ya, yang ada pohonnya, yang ada keramat-keramatnya, ya, terus minta rezeki di situ. Nah, jangan sampai kita melakukan seperti itu. Kalau sudah begitu berarti ini melawan ayat ini, melupakan nikmat-nikmat yang lain dan dia mencari rizki, ya, meyakini rizki dari
selain Allah Subhanahu wa taala, entah dari pohon, entah dari tempat keramat, entah dari jimat, entah dari apa. Nah, ini yang harus kita waspadai untuk diri kita, ya. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala mereka, ya, la'allahum yunsurun, ya, agar mereka mendapat pertolongan. Pertolongan dari siapa? Yang dia datengin untuk menjadi menolong dari sisi rezeki, menolong dari sisi kekuatan, ya. Nyimpen ini biar kuat, nah, nyimpen itu biar kaya, ya. Nyimpen ini biar cantik, ya. Nah, hati-hati ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau itu sudah diyakini sebagai penolong selain Allah Subhanahu wa taala, maka ya harus waspada, itu sangat mengganggu, mencoreng iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Sesembahan itu tidak mampu menolong mereka. Padahal sesembahan itu adalah tentara yang dihadirkan untuk menjaganya. Iya, memang Tuhan yang dia anggap penolong itu memang menolong. Enggak, sebenarnya itu tidak mampu, tidak akan menolong mereka. Ya tadi yang jimat ini, jimat itu, biar kaya, biar ditakutin orang, biar wibawa atau biar apalah gitu ya. Enggak tahu orang-orang, sangat mungkin ada ya, saya juga enggak tahu sih. Tapi dengar-dengar beritanya ada itu ya, yang menganggap ini bisa kaya, menganggap ini bisa membawa sesuatu, bisa wibawa, atau bisa menarik orang dan sebagainya. Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita hindarkan perbuatan kita dari hal seperti itu. Ya, mereka itu sama sekali tidak akan menolong mereka, padahal ya, sembahan itu adalah tentara yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, ini berikutnya Ibu yang dirahmati oleh Allah, betapa cintanya Allah terhadap Rasulnya. Ya. Kaum musyrikin kan sudah berbuat atau berulah seperti itu. Maka Allah menghibur kepada Rasulnya. Ya. Maka bagaimana Allah menghiburnya? Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau, Nabi Muhammad, bersedih hati. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Nah, nih, Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran lagi ini ya. Kita pernah sedih nggak? Kayaknya hampir semua menjawab pernah ya. Kita pernah gelisah nggak? Kayaknya hampir semua juga pernah gelisah. Yang gelisah, yang sedih, ya, yang suntuk segala macam. Sekali lagi, mari kita ambil pelajaran ayat ini. Jika orang tersebut sudah dekat dengan Allah, maka Allah lah yang akan langsung menghibur. Nih, buktinya. Fala yahzunka qauluhum, wahai Muhammad, ya. Ya, kita bayangkan betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Wahai Muhammad, jangan sampai ucapan mereka itu membuat engkau bersedih hati. Gitu. Ya. Ucapan yang mana ini? Lihat tafsirnya di bawahnya. Ya. Wa qauluhum haula'i alihatuna. Ya kan mereka bilang benda-benda itu, pohon-pohon itu kalau sekarang ya jadi Tuhan kita. Wa annaha syuraka lillahi fil ma'budiyah. Itu adalah ya menyembah Allah tapi juga menyembah benda, menyembah apalah ya, berhala dan lain sebagainya. Itu sudah menyemakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh, ya. Baik. Juga perkataan anta syair, anta sahir. Nah, kamu mah Muhammad cuman penyair atau penyihir, bahkan au kahin, kamu mah dukun dan seterusnya. Nah, maka Allah nggak rela ya mereka mengolok-olok Nabi Muhammad yang mulia itu. Nah, siapa penghiburnya? Ternyata penghiburnya adalah ya, siapa penenang hatinya? Ya, yang menenangkan hatinya adalah langsung Allah Subhanahu wa taala ya dengan fala yahzunka qauluhum. Gitu. Sempat masyhur ya Ibu, la tahzan
innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, jadi nanti Ibu ya, di antara kunci kita mengusir kesedihan, ya, la tahzan, jangan kamu bersedih. Ini ada di sebuah ayat ya. Baik. Nah, itu Ibu yang dirahmati oleh Allah ya. Subbab yang ke-9 terkait dengan bukti adanya zat Allah, keesaannya serta keistimewaan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tiba saatnya kita pada subbab yang terakhir di surah Yasin ini, ya. Itu tentang apa? Kepastian adanya hari kebangkitan. Coba Ibu, dibuka oleh Allah nih di subbab 1, dibuka dengan penguatan terhadap Al-Quran dan Rasul, ditutup surah ini tentang tema hari kebangkitan. Ya. Berarti semua surah Yasin ini Allah ajarkan kepada kita agar iman kita kepada Allah semakin kuat, agar tidak ada cacat dalam iman kita, agar nggak ada penolakan terhadap ajaran Allah. Ya. Baik. Ayo kita lihat dari 77 sampai terakhir insya Allah. Ya, ayat 77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia mengetahui bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, kemudian tiba-tiba saja dia menjadi musuh yang nyata? Sebelum berbicara tentang hari akhir, Allah ingetin dulu. Wahai manusia, apa nggak kebangetin gitu ya, kalau bahasa kita. Oh nggak kebangetan kalian rusaknya, ya durhakanya kepada Allah. Siapa yang nyiptain kalian? Satu, kalian tercipta dari apa? Ya, tiba-tiba memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah, nauzubillah. Berarti hati-hatilah kita ya ibu-ibu, jangan sampai ada satu ajaran pun yang kita nggak lapang menerimanya. Ya. Kalau ada satu ajaran Allah terus kita nggak lapang menerimanya, ya, itu juga sudah termasuk memusuhi ajaran Allah, tidak menyukai ajaran Allah. Ya. Entah warisan, entah poligami, hati-hati ya Ibu ya. Ini Islam kok nggak sama sih, warisan lagi perempuan, hati-hati. Ini kok Islam membolehkan poligami sih, hati-hati. Ya. Ini kok hanya perempuan yang disuruh jilbab, hati-hati. Ya, nih kita diingatkan, kalian tuh siapa sih? Ya? Kok berani-beraninya menentang, menolak ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kalian itu hanya seorang hamba diciptakan oleh Allah, bahkan bahannya, ya, bahan diciptakannya hanya dari setitik air. Khasimun mubin. Ya. Baik Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa korelasinya dengan ayat sebelumnya? Ya. Setelah Allah berbicara tentang kekuasaan Allah tadi, ya, dan kewajiban taat, maka kita diingatkan dengan, ya, hal-hal terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti di ayat berikutnya ada. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal penciptaannya. Dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Ya, mereka begitu. Jadi setelah tadi Allah menjelaskan penciptaan, kemudian dari bahannya, ya, tapi ternyata mereka, ya, tetap saja atau malah, ya, malah mengingkari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat. Ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, kita lihat berikutnya. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah
wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah Nabi Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Dia maha mengetahui setiap makhluk. Ya, masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya ya. Ya. Mereka malah bilang mahyil idhama wa hiya ramim. Nah, maka katakanlah kepada Nabi Muhammad, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan yang menghidupkan kalian adalah zat yang menciptakan pertama kali. Jadi sudah diciptakan, ya. Terus mereka, siapa sih yang bisa menghidupkan kita? Gitu ya. Maka Allah suruh Nabi Muhammad untuk menjelaskannya. Yang menghidupkan kalian adalah Allah yang dulu menciptakan kalian. Gitu. Nah, ini ada sebab turun, Mbak Ibu, ya. Nih, mari kita lihat sebab turunnya ya, sebab nuzul. Ya, suatu ketika As bin Wa'il, As bin Wa'il ini tokoh kafir Quraisy ya, datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa sebuah tulang. Nah, ini Ibu. Lalu ia remukkan tulang itu. Tulangnya diremukin, ya. Terus tulang itu lapuk memang dan berlumuran debu dan tanah. Setelah itu As bin Wa'il bilang kepada Rasul, ya, Muhammad gitu kan. Mereka kan nggak mau bilang Rasul. Muhammad, apakah tulang yang remuk ini kelak akan dibangkitkan? Gitu, ya. Ini kesombongan mereka. Nah, kemudian Nabi menjawab, ya. Nabi menjawab apa nih? Na'am. Ya. Ya ba'atsullahu hadza, tsumma yumituka, tsumma yuhyika, tsumma yadkhulukan naro jahannam. Ya. Nih, Masya Allah jawaban Rasul. Iya. Ya. Kata Rasul. Allah yang akan membangkitkannya. Lalu membunuhmu. Ya. Tsumma yumituk. Terus apa lagi? Tsumma yuhyik. Membangkitkanmu lagi, wahai As. Terus setelah dibangkitkan apa? Tsumma yudkhiluka naro jahannam. Nah, setelah itu kamu akan dimasukkan ke neraka jahanam kalau kamu nggak mau percaya. Ya, maka tak lama kemudian turunlah surah Yasin ayat ini. Ya, baik. Ini cerita yang sama, ya mereka sedang duduk, ya para tokoh-tokoh kafir Quraisy duduk, ya duduk berbarengan ngobrol gitu ya. Nah, di antaranya dan tokoh-tokohnya Ubay bin Khalaf, Abu Jahal, As bin Wa'il, Walid bin Mughirah sedang berbincang-bincang ya tentang dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terkait dengan hari kebangkitan. Ya, mereka adalah para pembesar kafir Quraisy. Nah, di tengah obrolan itu, Ubay berkata, apakah tidak kalian perhatikan ketika Nabi Muhammad berkata bahwa sungguhnya Allah akan membangkitkan orang-orang mati? Nah, lalu Ubay bersumpah, demi Lata dan Uzza, aku akan mendebat Muhammad mengenai hal itu. Nah, lalu Ubay mengambil sebuah tulang yang sudah diremukkan mendatangi Rasulullah SAW. Gitu, ya. Tadi seperti di cerita atasnya. Nah, dari sanggahan atau ketidakpercayaan mereka kaum Quraisy ya, maka ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menjelaskan kekuasaan Allah untuk membangkitkan mereka dengan apa? Dengan 3 poin penting ya, yang bisa jadi argumen mereka kepada mereka. Ya, atau 3 kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan di penghujung di penghujung surah ini, bahwa Allah kuasa untuk membangkitkan mereka yang mereka mengingkarinya. Ya, tadi yang bawa tulang-tulang remuk emang bisa ini bangkit kembali gitu. Nah, ini argumen yang Allah ajarkan kepada kita yang tadinya kepada mereka karena mereka tidak percaya akan hari kebangkitan. Ya. Apa yang pertama ya? Bahwa mengulang penciptaan sama seperti memulai penciptaan ya, gampang bagi Allah, itu lebih mudah ya. Maka ayat tadi ya qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menciptakan yang membangkitkan ya yang menciptakan pertama ya. Itu bukti pertama. Argumen kedua, yaitu kuasa Allah menciptakan api dari pohon yang berwarna hijau nanti di ayat berikutnya ya, dan berisi unsur air, yaitu di ayat 80. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Tuh, ya.
Allah lah yang menciptakan ya, syajar, pohonnya hijau. Nah, tapi pohon itu ya dengan proses tertentu menjadi api. Argumen kedua. Argumen ketiga bahwa Allah mampu membangkitkan adalah adanya penciptaan yang lebih jauh hebat dari manusia, yaitu penciptaan langit dan bumi di ayat 81-nya. Ya. Apa buktinya? Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Ini argumen ketiga ya, Ibu ya. Argumen bahwa Allah kan sangat mudah membangkitkan mereka, ya, membangkitkan kalian wahai kafir Quraisy, gitu ya. Kenapa? Ya, bukankah Allah yang menciptakan langit bumi ini, ya, juga mampu menciptakan, ya, mislahum yang sama dengan penciptaan yang lain, gitu. Itu 3 argumen yang Allah ajarkan kepada kita agar kita menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih yakin akan pastinya setiap kita, setiap jiwa akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada sebuah kisah nih Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada berapa menit lagi Mbak Zulfa? Atau sudah habis? Dikit lagi nih, udah habis juga ya. Saya percepat ya, Rasulullah SAW bersabda. Nih, sungguhnya pernah ada loh. Ya, ini Arabnya nggak usah saya baca ya, langsung latinnya terjemahnya ya. Ada seorang laki-laki yang menjelang ajalnya. Ketika ia merasa putus asa, ya, putus harapan untuk dapat hidup, ia berwasiat kepada keluarganya. Gimana wasiatnya? Nak, ya, kalau aku mati nanti, maka kumpulkanlah kayu bakar yang banyak. Ya, terus kemudian diapain? Bakarlah kayu itu. Nah, setelah dibakar, manakala api telah menghanguskan dagingku, dibakar ya, minta dibakar ya, dan membakar tulangku hingga hangus, maka ambillah tubuhku, ya, lalu tumbuklah. Nah, ini kayak bubuk aja ya Mbak Ibu ya. Bayangkan ngeri nggak tuh? Setelah itu, ya, tebarkanlah abuku ke laut. Ya. Maka keluarganya melakukan, intinya apa? Dibakar tubuh itu, dihancurin, dibuang ke laut. Maka dilakukan juga oleh keluarganya. Ya. Nah, kemudian nih kaitannya dengan kekuasaan Allah. Nih, dan Allah menghimpun kembali semua abunya ke hadapannya. Kemudian Allah bertanya, ngapain kamu begitu? Kurang lebih begitu ya. Mengapa engkau lakukan itu? Terus apa jawab dia yang mati tadi? Karena rasa takutku kepada engkau. Nah, nih pelajaran berikut. Kalau sebelum ada jawaban nih, pelajarannya adalah ya, betapa mudah Allah membangkitkan. Pelajaran kedua dari jawabannya. Ternyata dia lakukan itu karena apa, Mbak Ibu? Karena rasa takutku kepada Allah. Itu dulu ya, waktu belum ada ajaran Rasulullah bagaimana merawat mayit gitu ya. Ternyata apa? Karena itu dilakukan dengan rasa takut, maka Allah memberikan ampunan baginya. Itu. Nah, berarti pelajaran dari kisah ini satu, tentang kekuasaan Allah, kita harus yakin bahwa setiap kita akan dibangkitkan. Kedua, bagaimana nanti kita akan dibangkitkan? Siap nggak? Ya, maka di antara salah satu bekal adalah rasa takut kita bermaksiat kepada Allah. Jangan salah menanggapi ya. Ya, Allah itu bukan nggak selalu, maksudnya takut jangan dianggap takut kayak kita takut kepada fisik, kan harimau dan sebagainya. Ini takut akan dosa-dosa kita, takut akan maksiat kita. Baik, lanjut. Kurang dikit lagi, Mbak Ibu. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Tadi ya ini bukti kedua ya. Nah, silakan Mbak baca terjemahnya. Dialah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Kemudian ketika itu kamu menyalakan api darinya. Nih, gimana menjelaskan? Ya, pohon itu kan ya, Tuhanlah yang menciptakan pohon. Pohon itu kan mesti ada ngandung air ya, Ibu ya. Maka jadi hijau gitu ya. Terus setelah itu apa? Suatu saat apa? Suatu saat kering kok. Ya, seiring dengan berjalannya waktu. Nah, setelah itu apa? Ya jadilah kayu bakar. Gitu. Ini bukti
2. Bukti ketiga, awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah zat yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan manusia yang serupa mereka itu di akhirat kelak? Benar, dialah yang maha banyak mencipta lagi maha mengetahui. Ya ini bukti ketiga tadi ya. Bukti apa? Akan kekuasaan Allah membangkitkan. Soalnya tadi orang kafir sampai bawa-bawa tulang tadi ya, nggak percaya. Ya. Pelajaran bagi kita, sejauh mana kesiapan kita untuk dibangkitkan nanti, Ibu. Amal kita apa? Ya. Nih ayat tadi, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Nah, memang dikira susah Allah nyiptain kita. Padahal, nih, Allah sendiri yang menjelaskan di surah Mu'min 57, sebenarnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akbaru min khalqin nas. Lebih besar dibanding penciptaan manusia. Baik, ya. Itu dahsyat, Masya Allah ya. Nah, ini ayat yang sangat masyhur ya. Ayat yang sangat masyhur ya, bagus sekali untuk penguat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan kekuasaan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapannya, jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Gak usah pakai nunggu, gak usah pakai ini itu ya. Ya ini sesungguhnya dia hanya memerintahkan Allah maksudnya, hanya memerintahkan kepada sesuatu. Sekali perintah tidak perlu diulangi atau ditegaskan menurut Ibnu Katsir. Ya. Ibu kun fayakun ini yang Ibu pahami ya. Maksudnya mungkin hanya satu ayat saja atau beberapa ayat. Ternyata ada banyak. Nah, mungkin ya, mungkin di antara kita, oh kirain hanya satu ayat. Ya. Di Quran kirain hanya satu ayat kun fayakun. Ternyata ada berapa itu? Ada banyak. Ada 8 ya. Ya. Baik, silakan dicari nanti. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 117 sampai surah Ghafir ayat 68. Ini semuanya ada kata kun fayakun. Tapi nanti Ibu kalau baca jangan kun fayakun ya. Kalau lagi baca Quran, ya harus memperhatikan ikhfa'nya. Kun fayakun begitu. Kan ikhfa itu. Kecuali kalau ngomong biasa kun fayakun nggak apa-apa. Tapi kalau baca Quran ya harus kun fayakun itu. Ya. Ada sedikit beda kalimatnya, yang satu pakai fa, yang satu pakai wa, ya. Faida, ya, ada waida itu, ya. Itu sedikit redaksi di Al-Qur'an yang 8 tadi. Nah, apa hikmah dari ayat itu? Nih, ya, ayat 82 tadi, ya, hikmahnya apa nih? Kaitannya dengan kun fayakun? Ya, Allah Maha Kuasa bisa menciptakan segala sesuatu baik makhluk, alam semesta maupun peristiwa. Allah menciptakan segala sesuatu dengan mudah. Tidak ada yang sulit. Ya. Bahkan yang ketiga, jika Allah menghendaki sesuatu, Allah Subhanahu wa taala hanya bilang kun. Itu pun kalau Allah perlukan. Kalau enggak juga enggak diharuskan kepada Allah. Ya. Saat Allah bilang kun, maka fayakun, maka jadilah dia. Nah, yang keempat, dalam menciptakan sesuatu atau mewujudkan kehendaknya, ya, Allah hanya menggunakan satu perintah tanpa diulang-ulang. Ya, dan Allah juga nggak diwajibkan bilang kun. Allah tidak membutuhkan kata kun dalam menciptakan atau mewujudkan sesuatu. Kun hanyalah menggambarkan betapa cepatnya Allah menciptakan atau mewujudkan sesuatu yang Ia kehendaki. Itu. Baik. Tapi nanti bacanya jangan seperti yang saya ceritakan ya Ibu-ibu ya. Saya kan pernah cerita. Saya melihat sebuah bis. Di belakangnya ditulisin apa? Pakai huruf Latin. Kun, K-U-N, terus setelahnya apa? Pakai P. Kun payakun. Gitu. Pernah saya ceritain ya? Jadi bacanya harus benar ya, pakai fa ya.
Fa, bukan pa ya. Bukan pakai P. Baik. Ada sebuah hadis ya. Kita lagi dari Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguhnya Allah berfirman, hai hambaku, kalian semua berdosa, terkecuali orang-orang yang aku maafkan. Maka mohonlah ampunan kepadaku. Ya, tentu aku akan mengampuni kalian. Dan kalian semua adalah miskin, ya, kecuali orang yang aku beri kecukupan. Sungguhnya aku maha pemurah, maha agung, maha kaya, aku melakukan apa saja yang aku kehendaki. Pemberianku hanya satu kata. Ini kaitannya dengan kun fayakun, ya, dan azabku hanya satu kata. Maka apabila aku menghendaki sesuatu, sungguhnya aku hanya mengatakan kun fayakun. Ya, ini dalam sebuah hadis. Nah, terakhir Allah menutup Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan. Nah, ayat ini, Masya Allah, ini ayat terakhir yang penutup surah Yasin dan kalimatnya dahsyat sekali. Fa subhanallah, maha suci Allah, alladzi biyadihi malakutu kulli syai', yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Wa ilaihi turja'un. Ini Ibu, kalimat terakhir nih harus kita bawa dalam setiap nafas kita. Dan kepadanya aku akan dikembalikan. Mengajarkan kepada kita untuk menguatkan keyakinan terhadap sifat Maha Suci Allah. Sifat kudrahnya. Nah, ini tadi ya. Wa ilaihi turja'un. Sekali lagi, kita pasti akan menghadap loh. Terus bekal kita apa? Baik, ya. Ini tentang kekuasaan Allah dalam sebuah hadis. Nah, baik, ini kaitannya dengan tadi ya. Zuhaili mengaitkan teori tentang dicetuskannya tadi mulai dari yang kun fayakun tadi loh Ibu ya, yang beliau nukil dituliskan ya, Lavoisier ya. Teori tersebut berbunyi, ini orang barat mengatakan ya, tidak ditemukan sesuatu dari ketiadaan. Jadi orang barat pun menemukan teori ini. Nggak ada sesuatu itu yang tadinya nggak ada. Dan sesuatu yang ada tidak akan menjadi tiada. Berarti apa? Ya pasti ada. Jadi yang ada ini, kata teori ini, ya, bukan ujuk-ujuk ada. Berarti sebelumnya ada, gitu. Dan yang ada bukan terus nanti hilang. Ternyata pas kan dengan keimanan kita di hari akhir, yaitu apa? Wa ilaihi turja'un. Walaupun kita tadinya dari nggak ada menjadi bayi, ya. Kan sebenarnya sudah diciptakan oleh Allah, kemudian menjadi orang. Setelah itu tiada lagi, mati. Nah, bukan berarti setelah itu beres, enggak. Nah, ada lagi. Kapan? Ya nanti di hari akhir, apalagi kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Selanjutnya Zuhaili menjelaskan bahwa 2 ayat di atas dan ayat seterusnya ialah bagian terakhir dari kandungan surah Yasin. Nah, bagian sebelumnya membincangkan terkait dengan bukti kekuasaan Allah, keharusan taat dan menyembahnya, serta penegasan akan kebatilan syirik kepadanya, dan ditutup dengan pengakuan kesucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai penutup Ibu yang dirahmati oleh Allah, pesan keimanan dalam surah Yasin ini adalah Allah buka dengan apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah ingatkan ya agar kita memegang kuat ya dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Ya. Dilanjutkan dengan peringatan kaum yang membangkang ya. Masih ingat Ibu kisah sebuah daerah Antiokhia ya, yang membangkang kemudian dihancurkan oleh Allah. Kemudian balasan terhadap kaum pendosa, balasan orang-orang mukmin, bantahan terhadap penentang kekuasaan Allah tadi yang barusan kita baca. Kemudian Allah tutup dengan peringatan bahwa semua makhluk akan kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kandungan surah Yasin, mengingatkan kembali ya. Tadi yang ringkasannya di sini, nih ringkasannya Allah bukan dengan penguatan terhadap Al-Qur'an,
kemudian cerita tentang ditolaknya dakwah, balasan orang pendosa, balasan orang mukmin, ditutup untuk mengingatkan kita bahwa kita pasti akan kembali. Nah, sub-subnya ini kisah Al-Quran dan Rasulullah sudah kita bahas, kisah Antokia sudah, ya. Ada bagi pendusta, ya, kekuasaan Allah untuk membangkitkan, dan ini diulang lagi kan? Sikap kaum kafir terhadap ajakan takwa, keingkaran kaum kafir, balasan terhadap muhsinin, balasan mujrimin, masih diulang lagi oleh Allah. Saking bandelnya mereka dan orang-orang yang tidak percaya terhadap kekuasaan Allah. Dan terakhir, ya, ajaran Allah terkait dengan kepastian adanya hari kebangkitan, dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal minkum, alhamdulillahirabbil alamin.